Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik teman-teman, di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang etika komunikasi dalam berbisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli sebagai moderator. Adapun teman saya, Melani Kurnia Fitri sebagai penyaji 1, Hananda Rifki Burhan sebagai penyaji 2, dan Muhammad Alfi sebagai penyaji 3. Baik teman-teman, langsung saja kita saksikan video kami ini. Let's go! Halo rekan-rekan, terkait dengan materi etika komunikasi dalam bisnis, mari kita mengulik kembali apa itu etika. Etika merupakan nilai dan norma terhadap pandangan dan standar manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Etika terdiri dari beberapa jenis-jenis. Pertama, etika umum. Etika umum membahas kondisi dasar dan kondisi umum tindakan manusia. Yang kedua adalah etika khusus. Etika khusus adalah etika yang mencakup prinsip-prinsip pada kehidupan tertentu. Etika khusus ini terbagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, sedangkan etika sosial mencakup standar dan acuan sikap manusia terhadap orang lain, lingkungan, dan publik sebagai anggota dari masyarakat sosial. Dalam etika komunikasi dalam bisnis, tentu terjadi proses komunikasi. Proses komunikasi adalah proses penyampaian isi pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Terdapat 5 unsur komunikasi, yaitu komunikator atau biro iklan, pesan atau message, media atau channel, komunikan, dan feedback. Ini adalah ilustrasi proses komunikasi. Komunikator adalah individual, kelompok atau perusahaan yang berkeinginan mempromosikan produk yang dihasilkan dan terjadi proses encoding. Biro iklan merupakan perusahaan jasa yang membantu melakukan penyusunan iklan produk. Pesan atau message. Unsur pembentuk pesan yaitu isi, lambang-lambang komunikasi etika dan estetik. Media atau channel. Media terbagi dua, yaitu media massa dan non-media massa. Bagaimana memilih media? Jeffkin 2002 menjelaskan ada 2 kategori media, yaitu media lini atas dan media lini bawah. Media lini atas atau above the line seperti media massa cetak dan media massa elektronik. Media lini bawah atau below the line seperti brosur, direct mail, dan billboard. Komunikan atau receiver. Komunikan adalah individual, kelompok, lembaga, atau perusahaan yang menjadi audien dari pesan iklan. Pengaruh. Pengaruh terdiri dari 3 bagian, yaitu efek, feedback, dan impact. Efek terdiri dari efek kognitif, efek afektif, dan efek psikomotorik. Feedback terbagi 2, yaitu feedback terbuka dan feedback tersembunyi. Impact adalah dampak yang ditimbulkan dari pesan yang diterima komunikasi. Fungsi komunikasi dalam bisnis. Fungsi komunikasi dalam bisnis memastikan pesan bersifat netral atau tidak merugikan pihak manapun. Faktor yang harus diperhatikan agar komunikasi tidak terhambat. Komunikasi efektif, reach. Respect, menghargai, komunikan atau menjaga harga diri orang lain. Empati,
yaitu kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Audible dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Clarity, pesan yang disampaikan jelas. Humble, rendah hati. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi terdiri dari hambatan teknis, semantik, manusiawi, dan kultur perusahaan yang kurang baik. Hambatan teknis adalah hambatan yang dipengaruhi lingkungan teknis yang menghambat arus komunikasi. Hambatan semantik adalah hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian informasi. Hambatan manusiawi mencakup dua hal, yaitu perbedaan manusianya karena iklim psikologis dan dalam organisasi. Kultur perusahaan yang kurang baik seperti iklim komunikasi tertutup, struktur organisasi yang rumit, dan rivalitas antar karyawan. Cara mengatasi hambatan komunikasi bisnis. Yang pertama, competence atau lengkap, yaitu menyampaikan semua fakta yang diperlukan oleh penerima. 2. Concise atau ringkas, yaitu menghindari kata-kata yang berlebihan dan tidak perlu. 3. Clarity atau jelas, yaitu tidak membingungkan atau menimbulkan persepsi lain. 4. Consideration atau penuh pertimbangan, yaitu memperhatikan sudut pandang orang lain dan aspek lainnya. Concreteness atau nyata, yaitu didukung fakta spesifik dan angka serta tidak salah ditafsirkan. Keenam, courtesy atau tata krama, yaitu disampaikan dengan tulus, sopan, bijak, relatif, dan antusias. 7. Correctness atau benar, yaitu tepat dari sisi waktu dan sasaran. Indikator keberhasilan komunikasi bisnis. Ketepatan, persepsi, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi, kecocokan, kredibilitas, pengendalian. Etika komunikasi bisnis. Etika komunikasi bisnis terbagi 3 perspektif. Bisnis dengan ruang lingkup publik, karyawan bisnis, dan bisnis. Ruang lingkup etika bisnis komunikasi. 1. Pesan-pesan tertulis dan verbal. 2. Pesan-pesan lintas budaya. 3. Iklan yang dibuat oleh perusahaan. Karakteristik dan unsur etika komunikasi bisnis. Karakteristik meliputi mengelola hubungan baik dengan khalayak, memahami maksud orang lain tanpa adanya penyerangan, memastikan seluruh informasi berjalan akurat dan dapat dijangkau sesuai tujuan, memahami dan menghargai perbedaan, menyajikan informasi kepada khalayak sesuai data yang real. Unsur-unsur komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi, pertukaran pikiran informasi. Saluran personal atau impersonal, sinyal atau simbol pencapaian tujuan sebagai hasil akhir. Tujuan dan manfaat etika komunikasi bisnis. Tujuan meliputi memberi informasi, melakukan persuasi atau persuading, dan melakukan kolaborasi. Manfaat meliputi
dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, serta untuk mengetahui fungsi, tujuan, dan peran etika komunikasi bisnis. Baik, inilah hasil video pembelajaran kami. Terima kasih, sampai jumpa.